Halo semuanya, kali ini kita akan lanjutkan tentang materi dasar pemrograman. Dan di sini kita akan masuk ke yang namanya pengulangan berkala. Atau mungkin bisa dibilang pengulangan dalam pengulangan. Jadi mungkin kalau dilihat di materi sebelumnya, kita sudah ada belajar tentang yang namanya percabangan dalam percabangan. Nah, di sini ada yang namanya pengulangan dalam pengulangan. Oke, jadi tetap konsepnya sama sebenarnya dengan pengulangan pada umumnya. Yaitu pengulangan ini harus ujungnya berhenti. Artinya apa? Artinya kalau kita punya pengulangan dalam pengulangan, maka kita perlu memperhatikan kondisi dari setiap pengulangan yang ada. Tahapannya nanti ketika bekerja, itu pengulangannya akan dimulai dari pengulangan yang pertama. Terus setelah itu dia akan masuk ke pengulangan kedua. Dia bereskan semua yang di pengulangan kedua, baru dia lanjutkan pengulangan yang pertama. Itu kalau konsepnya pengulangan dalam pengulangan. Nah, ini contoh gitu ya untuk pengulangan berkala dalam bentuk while dalam while dan juga for dalam for. Jadi yang pasti sebenarnya konsepnya, contohnya kalau di sini di while gitu ya, while yang warna hijau itu akan dibereskan setiap kali iterasi kondisi while yang warnanya biru. Hal yang sama juga dengan for. Jadi untuk setiap proses yang ada di for warna biru, itu dia akan melakukan for hijau sampai selesai. Nah, ini contoh berikutnya kalau misalkan while di dalamnya for. Jadi sebenarnya bisa berganti-ganti ya. Jadi pengulangan dalam pengulangan di sini bentuk pengulangannya bebas, boleh while, boleh for, ataupun kombinasinya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, bagaimana sih cara kita membuat pengulangan dalam pengulangan? Konsepnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ini adalah program yang meminta input N, lalu dia akan menghasilkan angka, ya, menampilkan angka inputan sebanyak N kali. Jadi kalau N-nya 5, berarti dia akan menampilkan 5 sebanyak 5 kali dan dipisahkan dengan baris. Ada program kedua. Program kedua di sini, kalau kita masukin 5, dia akan menampilkan 5-nya ke kanan. Nah, kalau kita mau pengulangan dalam pengulangan, ya, tadi misalkan contoh yang pertama, gitu kan, kita anggap setiap kali kita melakukan print N ini, kita ganti dengan for yang ada di contoh kedua, yaitu yang ini. Jadi untuk setiap baris, kita akan print ke samping sebanyak N kali. Nah, ini contoh hasil penggabungannya. Nah, cuma di sini kebetulan angka 5-nya kita ganti dengan lambang bintang. Jadi untuk setiap baris, ya, sebanyak N kali, untuk setiap baris, dia akan ngeprint bintang ya, sebanyak N kali ke samping. Jadi dia tiap baris, dia beresin dulu satu baris, setelah itu dia akan pindah ke baris kedua, baris ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, ini contoh lain, misalkan kalau kita ingin improvisasi, oh nggak pengen cuma bintang doang. Tapi di sini kita pengen ngeprintnya angka 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan di sini, kalau bentuknya seperti ini, berarti di tiap baris, ya, dia akan ngeprint angka, dan angka itu sebenarnya menaik, ya, dari 1 sampai 5. Kalau kita pakai for dimulai 1 sampai N+1, I-nya, dan I itu adalah untuk baris, maka kita bisa tinggal print I-nya. Tentu, kalau misalkan kita bingung, mungkin kita bisa bikin variabel tambahan. Ya. Misalkan variabel namanya counter. Counternya dimulai dari 1, setiap kali for dilakukan, counternya ditambah 1. Itu boleh-boleh saja kalau memang kita belum terbiasa. Tapi kalau sudah biasa, kita bisa pakai I yang sudah ada. Karena I tersebut bisa bertingkah seperti yang kita butuhkan. Nah, ini contoh kalau dalam bentuk while. Memang kalau dalam bentuk while sedikit lebih kompleks ya. Karena memang banyak komponen yang harus dituliskan. Oke, ini contoh yang ketiga, misalkan. Oh, sekarang pengennya tidak ngeprint bintang sejumlah dengan input untuk setiap barisnya. Tapi di tiap baris pengen ngeprint bintang sejumlah nilai barisnya. Kita lihat di program sebelumnya, gitu ya. Program sebelumnya kita sudah bisa ya menentukan jumlah atau nilai di setiap baris. Jadi ini nilainya 1, 2, 3, 4.
5 ya. Berarti di sini kita ingin print bintang gitu kan, sebanyak nilai barisnya. Nilai barisnya tadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita tinggal ganti nilai batas di for yang kedua. Kenapa? Karena for kedua ini bertanggung jawab untuk ngeprint yang di tiap kolom, gitu kan. Kalau for yang pertama itu untuk setiap baris, for yang kedua untuk tiap kolom. Nah, di sini kita pengen jumlah bintangnya itu sebanyak dengan nilai garisnya. Jadi kalau baris satu, print bintangnya satu, baris dua, bintangnya dua, dan seterusnya. Maka di sini kalau dilihat kita bisa melakukan dengan cara seperti itu. Kita bisa ganti batasnya menjadi I, ya, bukan N. Begitu. Ini contoh yang berikutnya, kalau kita menerima input berkali-kali, misalkan kita pakai while, gitu kan. Jadi while selama inputnya belum 999, maka dia akan minta Y-nya, lalu akan menghitung hasilnya. Hasilnya di sini adalah pangkat ya, X pangkat Y. Nah, untuk menghitung pangkatnya di sini kebetulan dia pakai for lagi. Kan? For dengan mengalihkan hasilnya dengan X secara terus-menerus. Setelah itu dia print hasilnya, lalu dia minta input X-nya lagi. Kalau X-nya kita kasih 999, maka programnya akan berhenti. Begitu. Tapi kalau tidak, dia akan minta Y-nya lagi, dia akan kali pangkatkan, lalu setelah itu dia akan minta ulang X-nya lagi, terus-menerus. Oke, seperti itu tentang yang namanya pengulangan berkala. Ini contoh lain lagi tentang while dalam while, gitu ya. Jadi sebenarnya kita bebas nih, mau bikin pengulangan berkalanya seperti apa, tapi yang pasti sesuaikan dengan kebutuhan. Begitu. Dan kalau pusing, misalkan, oh ya tadi nih, misalkan, oh pengen tiap baris ada variabel yang bertambah satu. Kalau pusing dan tidak bisa pakai yang ada di eh, pengulangannya sendiri, maka kita bisa bikin variabel baru. Jadi kita nggak perlu tuh pakai I sama J yang sudah ada di pengulangan. Kita bisa bikin variabel baru, kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau memang sudah tahu bahwa oh variabel I sama J-nya di pengulangan bisa dipakai, ya pakai aja. Karena kan lebih hemat memori. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.